Teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel ini. Salam Pancasila, NKRI, harga mati. Dan kembali lagi pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua. Dan sebelum sama-sama kita bertukar pikiran, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu cuplikan video berikut ini sebagai tambahan informasi. Makanya saya bilang, semakin ruwet masalah ini. Karena tidak ada kejujuran. Ya kan, tidak ada kejujuran. Akhirnya orang mencari suatu fakta-fakta untuk mematahkan skenario daripada pihak Polri. Ya, mengapa ini bisa sampai terjadi saling berdebat di luar, saling mematahkan, ya kan, beradu argumentasi ya dari pihak yang tadinya Karopenmas Pak Ahmad Ramadan membuat skenario pertama, dia satu suara dengan Polres Jakarta Selatan, akhirnya diberhentikan. Ya, Kombes Budi diberhentikan, habis itu terus Ahmad Ramadan ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan. Termasuk Paminal itu tidak bersuara. Paminal itu adalah urusan pribadi waktu itu dengan keluarga, ya, dengan keluarga daripada Brigadir Joshua. Siapa lagi? Dua aja. Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo jelas harus diturunkan dulu karena ini menyangkut masalah dia, menyangkut masalah Verdi Sambo. Jadi kita jangan lebarkan kemana-mana dulu. Jadi saya kemarin dengan adanya Pak Johnson, ya, atau Bang Johnson, Panjaitan ditolak di sana, Bang Johnson semakin curiga, mengapa saya nggak boleh melihat, dan mengapa semua wartawan, ya, jurnalis yang menunggu di Polda pada satu hari sebelumnya diadakan prarekonstruksi tidak boleh mendekat. Dan yang kedua, mengapa begitu di TKP tidak boleh mendekat juga, semua katanya steril. Apakah mereka sedang melaksanakan skenario? Ya, di dalam suatu pembuatan film, saudara, skenario dibuat, ya, skenario dibuat oleh seorang skenario man, ya, habis itu dia memanggil seorang sutradara mendalami itu namanya skenario, dia cari pemeran-pemeran di dalam skenario yang sudah dilakukan ini, sehingga nanti terbentuk suatu cerita sesuai dengan keinginan si produser, sesuai keinginan sutradara. Makanya dibentuklah pemeran-pemeran ini. Kamu sebagai ini, kamu sebagai ini. Dan kemarin dilakukan adalah orang-orang peran pengganti dari penyidik-penyidik pihak Polri. Karena nanti begitu diperankan oleh yang bersangkutan sebagai saksi, itu tinggal mengarahkan aja, saudara. Nih, saya kasih ini ada skenario baca. Ya, di waktu saya pernah juga, saudara, saya dibagi skenario, saya lihat di dialog saya yang mana sih, saya menghafalkan dialog saya aja, saudara, yang sedikit dicerita di situ. Jadi giliran kita, begitu kita sudah berperan di sana, saya berperan, saya tahu alur ceritanya, saya memainkan peran saya. Saya memainkan peran saya dengan dialog, supaya saya tidak salah dengan dialog itu. Boleh improvisasi sedikit, tapi tetap intinya adalah sesuai yang dimaksud oleh sang sutradara. Nah, ini yang dilakukan. Tadinya saya berpikir, saudara, kalau dia melakukan prarekonstruksi, mengapa tidak mengambil daripada CCTV? Tadinya saya berpikir begitu. Tadinya saya pikir CCTV itu ada di dalam rumah Irjen Verdi Sambo. Jadi enak aja, saudara. Kita tinggal melihat film, sudah kita tulis, diulang lagi, ya kan, diulang lagi, diperankan lagi, sudah beres. Tapi ternyata ini adalah skenario ala atau versi dari pihak kepolisian. Ini adalah yang kita tangkap, saudara. Oke, sebelum kita mulai, saudara, ya, dengan data-data yang saya berikan, mengapa? Mungkin saudara-saudara juga kecewa, saya pun kecewa. Begitu diklarifikasi bahwa CCTV yang ditemukan atau 3 CCTV yang ditemukan itu bukan yang dari rumah Irjen Verdi Sambo, saudara. Lemes lagi saya. Nah, sudah saya tulis seperti yang di dalam thumbnail. Akhirnya terjadilah suatu suatu perlawanan. Jadi di sini adalah skenario polisi melawan, ya, melawan fakta. Ini fakta, saudara. Fakta daripada luka jenazah Brigadir Joshua. Nah, itu dia, teman-teman, penjelasan dari Pak Hendro Firleso, ya, itu singkat sekali. Dan teman-teman, kalau kalian nanti akan
menyimak secara keseluruhan, silakan teman-teman ini langsung ya di Pak Hendro Firleso seperti yang ada di layar semua, jadi bisa kelihatan di situ. Nah teman-teman, mari kita lihat ya ramainya pemberitaan mengenai prarekonstruksi ini ya. Coba kita prarekonstruksi ya, ini dia teman-teman, mari kita lihat, ini ramai sekali pemberitaannya memang. Nah ini dia ya, seperti yang ada di layar teman-teman sekalian, kelihatan di situ ya. Di sini diberitakan mengenai prarekonstruksi kasus Brigadir J di rumah Samo selesai. Apa hasilnya? Nah, kita belum tahu teman-teman hasilnya seperti apa. Ya tunggu rilis ya, rilis beritanya. Tapi di sini dikatakan lagi, Bambang sebut prarekonstruksi kasus Brigadir J ada yang janggal. Apa itu? Nah, ini teman-teman ya. Jadi sepertinya benar juga yang disampaikan tadi oleh Pak Hendro Firleso. Lalu prarekonstruksi selesai. Irjen Dedi Prasetyo peringatkan kuasa hukum Brigadir J. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini kenapa lagi nih, update kasus Brigadir J, dugaan ancaman pembunuhan Juni 2022. Nah ini jadi memang ramai sekali kemudian dibahas di media sosial. Tetapi apapun itu ya, kalau kita lihat berdasarkan penjelasan dari Pak Hendro Firleso tadi, benar juga ya, ini kok sepertinya dari waktu ke waktu ini sudah berapa hari ya teman-teman. Kalau kita lihat viral ataupun ramainya ini dibahas di media sosial itu tepatnya kalau nggak salah pada tanggal 11 Juli ya. Hari ini tepatnya sudah 25 Juli, berarti ini sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Dan sampai hari ini memang kita belum mendapatkan informasi yang valid siapakah orang-orang yang terlibat dalam insiden meninggalnya Brigadir Joshua. Kita belum tahu. Kalau teman-teman perhatikan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, Pak Kamarudin Simanjuntak sudah menyampaikan bahwa menduga orang yang terlibat dalam tindakan pembunuhan terhadap Joshua itu tidak hanya satu orang. Itu menurut beliau karena ada beberapa bekas luka ya. Ada yang tembak, lalu kemudian ada yang ini teman-teman tikam dan segala macamnya. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari pernyataan ataupun dugaan pernyataan Pak Kamarudin Simanjuntak beberapa waktu yang lalu. Tetapi apapun itu teman-teman, kita harapkan semuanya pada akhirnya ini bisa terungkap dengan seterang-terangnya. Karena memang sampai sekarang ini terus menjadi perhatian publik ya. Banyak kalangan masyarakat, bahkan pejabat-pejabat pun juga memberikan perhatian yang serius terhadap hal yang seperti ini. Karena memang pada dasarnya teman-teman, ini bukan sesuatu yang sepele ya. Ini sesuatu yang sangat serius. Bahkan Pak Presiden Jokowi pun juga sudah memberikan instruksi agar ini diungkap secara transparan ke publik. Tetapi sampai sekarang memang apakah kemudian ini sudah diungkap secara transparan ke publik ya, kita belum tahu teman-teman. Karena kalau kita lihat berdasarkan penjelasan dari Pak Hendro Firleso tadi, memang ada beberapa hal yang masih informasinya itu sangat terbatas untuk diakses oleh publik ya. Nah ini dia teman-teman. Jadi pada akhirnya bagaimana ini ya, kita serahkan saja semuanya. Semoga saja tim yang sudah dibentuk oleh Kapolri untuk mengungkap insiden ini ya semuanya terungkap dengan sebaik dan sebenar-benarnya, sehingga kemudian terutama keluarga yang mengharapkan agar adanya keadilan, agar adanya kebenaran di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua ini terungkap seterang-terangnya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita support ataupun berikan dukungan supaya semuanya jelas ya, supaya semuanya terungkap. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Itu sih sebenarnya yang menjadi poin penting. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, itu yang paling penting dalam hal yang seperti ini. Dan sejauh ini teman-teman saya perhatikan pun kalau di media sosial yang diharapkan oleh para netizen ini ataupun pengguna media sosial ini ya, ayolah ini dibuka seterang-terangnya ke publik supaya informasinya jelas, supaya kemudian kepercayaan publik terhadap Polri pun juga kembali ya. Karena memang saya lihat teman-teman di media sosial ini ya, saya lihat komentar-komentar itu ramai sekali. Coba saya share dulu teman-teman, ini komentar-komentarnya itu ramai sekali di media sosial. Dan banyak banget netizen yang tampaknya kecewa ya, dan bahkan teman-teman ini dialah seperti yang ada di layar kanan semua, ada yang menyebutnya di sini big project, lalu ya kasus dibuat sendiri, direkayasa sendiri, itulah polisi yang katanya ruwet, seperti yang ada di teman-teman jelas ya. Nah ini ada satu netizen ini ya, jadi macam-macam di sini komentarnya, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini komentarnya macam-macam ya. Ini dia teman-teman, ini banyak banget nih komentar netizen. Nah teman-teman bisa perhatikan di situ ya. Nah ini dia ya, jadi memang netizen juga peka ya dan memberikan perhatian yang serius terhadap hal yang seperti ini. Oke teman-teman, sekian informasinya, kita doakan saja supaya semuanya berjalan dengan lancar dan hal ini terungkap ke publik seterang-terangnya. Terima kasih. Shalom, salam Pancasila, Tuhan berkati.